Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi teman-teman bersama saya pada channel Kentar Kendir yang membahas tentang segala macam pertanian. Oke, kita sharing lagi ya. Yuk, ini adalah tidak jauh-jauh, temanya masih pada padi. Ini dari fase vegetatif sampai fase generatif sampai mau panen. Memang perawatan padi cukuplah sedikit rumit ya. Namun kalau kita sudah biasa dan paham dengan kondisi padi kita, itu akan lebih mudah kita dalam mengatasi segala macam masalah yang ada pada tanaman padi kita. Beberapa hari yang lalu sudah saya upload juga videonya mengenai bom padi ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah saya beri bom padi. Ini selisih 10 hari. Kondisi padinya yang dulunya hanya 1-2 batang yang mulai keluar malainya, kini hampir semuanya sudah rata. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah persiapan yang akan saya lakukan lagi setelah tanaman padi sudah rata malainya. Tetap ya, untuk fase generatif kita perlu NPK dengan kandungan P dan K yang lebih tinggi. Oke, ini saya tetap menggunakan multi padi ya. Ini multi padi akan saya campur dengan insektisida. Kalau kemarin saya pakai Regen, nah kalau yang kali ini saya pakai dengan Basa. Nah, ini dia insektisida Basa. Nah, jadi insektisida Basa ini bahan aktifnya adalah Phenobucrap ya. Phenobucrap itu adalah seperti ini. Salah satu bahan aktif dalam insektisida golongan karbamat ya, dengan rumus kimianya dan wujudnya berupa cairan warna kuning yang memang digunakan untuk mengendalikan hama serangga pada padi dan kapas. Oke, banyak merek-merek lain ya yang juga menggunakan bahan aktif Phenobucrap ini ya teman-teman. Jadi ini cukup ampuh dalam mengendalikan beberapa masalah yang berhubungan dengan serangga seperti wereng ataupun walang sangit, yang tentunya tiap kali tanam padi pasti ada serangga seperti itu yang merusak padi kita atau sebagai hama padi kita. Nah, mungkin di sini ada beberapa pertanyaan. Kenapa kok yang kedua itu menggunakan insektisida Basa, tidak lagi menggunakan Regen? Kalau kita memasuki tanaman padi yang sudah mulai banyak malai dan berisi, itu saya lebih suka dengan bahan aktif yang sejenis ini ya teman-teman, Phenobucrap ini, karena memang ini keunggulannya adalah yang paling efektif mengendalikan hama wereng stadia dewasa pada padi. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau untuk perlindungan dan juga penyembuhan pun juga bisa sebenarnya. Itu kalau padinya di bawah usia 50 hari itu lebih baik menggunakan Regen ya, apalagi Regen yang ada zat pengatur tumbuh itu juga sangat bagus, tapi harganya jauh lebih mahal. Nah, itu kita bisa menggunakan Regen yang saset. Nah, kemudian kalau untuk insektisida sejenis ini ya teman-teman, salah satunya ini adalah Basa itu ya. Ini karena memang dikhususkan formulanya untuk mengendalikan wereng pada padi yang stadia dewasa. Makanya kalau untuk penyemprotan kedua setelah saya bom padi dan saya campur insektisida untuk perlindungan berikutnya agar lebih maksimal, itu saya menggunakan insektisida sejenis Basa ini ya, Phenobucrap ataupun BPMC. Karena memang BPMC nya di sini adalah Phenobucrap itu ya, yang ada kandungan pada
basahnya. Ini saya campur dengan NPK buah atau NPK fase generatif. Itu saya gunakan dosisnya adalah 50 ml. Ini untuk 16 liter air ya teman-teman. Jadi ini satu tutupnya itu isinya penuh 30 liter, makanya satu tutup, dan kira-kira kita tambahkan setengah lebih ya, atau kurang 1/75, 1/3. Itu adalah dosis yang saya gunakan. Nah, ini sekalian ya, biar memang maksimal dan aman dari serangan serangga apapun, agar panen kita menjadi lebih maksimal. Mungkin ada pertanyaan, apa bisa dibantu dengan NPK, apakah tidak ada pengaruh negatifnya atau buruknya? Nah, selama saya menggunakan ini, meskipun saya tidak melakukan riset secara ilmiah ya, itu tidak ada masalah ya teman-teman. Jadi percampuran NPK dan juga insektisida ini tidak ada masalah atau tidak menimbulkan sebuah dampak negatif pada tanaman. Kemudian di positifnya kita menjadi lebih efisien waktu, karena memang hanya cukup sekali semprot kita sudah menerapkan 2 jenis pupuk dan insektisida, atau 2 jenis nutrisi dan perlindungan yang dibutuhkan pada tanaman padi kita. Oke, jadi ini tinggal kita campur dengan air 16 liter, lalu kita semprotkan. Yuk, ini sudah ada pada tanaman lahan saya ya. Ini yang di ujung. Nah, ini beda tempat. Ini yang paling ujung timur ya, ujung belakang. Nah, kemudian ini tengah-tengah. Nah, kita mulai semprot secara merata ya. Jadi ini setelah pemberian bom padi. Untuk menghemat biaya, nutrisi berikutnya saya hanya membeli NPK nya saja ya, atau multi padi saja. Nah, untuk harganya adalah sekian ya, kalau tidak sepaket dengan atau satu paket bom padi itu ya. Kalau kita hanya beli multi padinya, harganya ini per 1 kilonya antara 50 ribuan, beda tempat mungkin harganya juga tidak jauh beda ya, jadi kisaran 50 ribuan. Ini teman-teman bisa mendapatkan secara mudah kalau beli online, ataupun kalau memang dekat dengan toko pertanian, teman-teman juga bisa membelinya dengan harga yang tidak jauh-jauh ya. Jadi itu 1 kilo ya teman-teman. 1 kilo itu kalau kita gunakan takaran 3 sendok itu sudah jadi lebih dari 10 tangki. Jadi itu yang paling murah ya, menurut saya yang paling murah, tapi hasil nanti tetap maksimal. Kemudian untuk insektisida basahnya itu kisaran harga 40 ribuan. Kalau di tempat saya offline-nya 45.000, tapi kalau lihat di online itu harga ada yang 40.000, bahkan kurang dari 40.000. Jadi cukup murah juga dan hasilnya juga mantap juga. Oke, sekian dari saya teman-teman. Ini semoga bermanfaat sedikit informasi hari ini, dan sampai bertemu kembali.